Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Fikri Hapsara, biasa dipanggil Rian. Saya bekerja di PLUT sebagai konsultan PLUT. Apa sih PLUT itu? PLUT itu adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang berada di Kota Jambi, tepatnya di Jalan Kapten Patimura, Simpang 4, Sipin, Jambi. Nah, kita akan membahas branding. Pasti Bapak Ibu sudah tahu apa itu branding dan mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan branding secara tidak langsung. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi apa itu branding. Nah, istilah branding berasal dari brand yang berarti merek. Lantas, apa itu branding? Branding yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Branding merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Bila dibilang bahwa branding bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasarannya. Nah, tujuan utama dari suatu branding adalah untuk mengenal brand perusahaan. Selain itu, brand juga bertujuan untuk membangun citra positif dan reputasi perusahaan atau produk yang Bapak Ibu jalankan sekarang agar selalu bagus di mata konsumen. Pencitraan yang dilakukan perusahaan ini dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap perusahaan atau usaha yang sedang Ibu jalani. Pengertian mudahnya, apa itu branding? Branding bisa dilihat dari suatu nama, logo, desain, atau packaging dan slogan. Suatu perusahaan atau usaha ibu yang melekat di benak konsumen. Bisa dikatakan bahwa branding cenderung untuk selalu menarik konsumen agar kembali lagi ke suatu produk yang dipasarkan perusahaan tersebut atau kembali lagi ke produk yang biasanya ibu jual agar mengingat. Dan umumnya branding dilakukan oleh perusahaan atau produsen baru yang namanya belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Tujuannya bukan lain adalah untuk mengenalkan produk perusahaan dan mendapatkan konsumen sebanyak mungkin. Jika perusahaan memiliki suatu brand yang bagus, maka perusahaan tersebut akan mudah untuk melakukan penjualan produknya. Jadi, perusahaan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah mendapatkan banyak pendapatan. Nah, jika semakin bagus brand yang ibu miliki dan semakin dikenal, maka otomatis pendapatan akan meningkat. Nah, sebenarnya fungsi dari branding itu apa sih? Dalam suatu bisnis yang dijalankan perusahaan, aktivitas branding sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan branding mempunyai banyak fungsi dan dalam suatu bisnis biasanya pasti memiliki yang branding. Nah, contoh pertama, branding itu fungsinya apa sih? Sebagai pembeda. Fungsi branding dalam suatu bisnis yang pertama adalah sebagai pembeda. Setiap produk yang mempunyai brand yang kuat, maka konsumen akan mudah untuk membedakannya dengan brand perusahaan lain. Nah, selain itu, branding juga dapat memberikan penanda dan ciri khas suatu produk, sehingga produk perusahaan atau produk ibu dapat selalu diingat oleh konsumen. Nah, yang kedua, branding itu untuk promosi dan daya tarik. Jika suatu produk memiliki brand yang kuat dan terkenal, maka hal tersebut akan menjadi daya tarik untuk konsumen, sehingga produk akan lebih mudah dikenal dan dipromosikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, fungsi dari apa itu branding sangat penting untuk bisnis suatu perusahaan atau suatu usaha. Nah, yang ketiga, membangun citra perusahaan. Fungsi lain dari branding adalah untuk membangun citra perusahaan atau citra produk yang ibu bikin. Nah, jika suatu perusahaan memiliki citra yang bagus, maka produk dari perusahaan akan mudah dikenal oleh orang lain.
Citra yang bagus juga dapat menunjukkan bahwa kualitas produk dari perusahaan tersebut tidak diragukan. Nah, yang keempat, alat pengendali pasar. Setelah aktivitas branding dilakukan, maka produk perusahaan atau produk ibu akan memiliki nama yang dikenal tentunya. Hal ini akan memudahkan perusahaan untuk mengendalikan pasar. Pengendalian pasar ini biasanya dilakukan karena masyarakat luas sudah mengenal dan mengingat produk perusahaan yang baik. Nah, maksudnya jika ibu sudah mengendalikan produk pasar atau sudah melakukan branding dengan baik, biasanya orang cenderung untuk repeat order atau membeli produk ibu terus-menerus karena mereka sudah tahu kualitas produk yang ibu pasarkan karena ibu mempunyai ciri khas seperti branding. Jadi mereka tidak perlu pindah ke produk lain yang sejenis. Nah, yang kelima, untuk mempengaruhi psikologi konsumen. Fungsi terakhir branding dalam bisnis adalah untuk mempengaruhi psikologi konsumen. Jika suatu produk sudah memiliki brand yang kuat, maka konsumen akan percaya dan menganggap perusahaan tersebut profesional. Hal ini jelas berbeda dengan produk yang tidak mempunyai brand. Konsumen jelas akan memandang sebelah mata karena kurang percaya dengan produk yang kurang terkenal. Nah, biasanya orang sering mengaitkan branding dengan marketing itu sama. Sebenarnya marketing dan branding itu sangat berbeda. Dan marketing jelas berbeda dengan branding. Branding lebih kepada aktivitas untuk mengenal suatu produk. Nah, sedangkan marketing berfokus untuk melakukan penjualan suatu produk perusahaan atau usaha ibu. Nah, bisa dibilang bahwa tujuan utama marketing adalah untuk meningkatkan nilai penjualan suatu produk, sedangkan branding tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan produk ibu. Nah, perbedaan branding dengan marketing. Dalam suatu bisnis yang dijalankan perusahaan, branding dan marketing memiliki hubungan yang erat. Meski begitu, branding dan marketing ini jelas sangat berbeda. Perbedaan yang paling terlihat dari branding dan marketing adalah pada tenggat waktu pelaksanaan. Untuk membangun suatu brand yang biasanya dikenal masyarakat luas dan sudah diketahui oleh banyak orang, maka butuh waktu yang sangat lama atau cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa apa itu branding merupakan wajah dari perusahaan yang penting untuk suatu bisnis. Hal ini jelas berbeda dengan marketing yang bisa dilakukan dengan waktu yang cepat. Perbedaan mudahnya, branding merupakan suatu cara untuk mengenalkan perusahaan, sedangkan marketing merupakan berbagai cara yang dilakukan perusahaan agar produknya laku terjual. Nah, sudah kebayangkan bedanya marketing dan branding. Nah, jika branding merupakan suatu trik untuk menarik minat konsumen, maka marketing akan melengkapinya menggunakan semua cara yang diperlukan, termasuk branding itu sendiri. Meski berbeda, branding merupakan bagian dari marketing dalam jangkauan lebih luas. Nah, Bapak Ibu udah tahu belum branding itu seperti apa? Nah, contoh yang ada sekarang seperti yang tadi saya bilang kayak Indomie. Nah, misalnya ibu mau memasak mie instan, biasanya ibu bilangnya mau masak Indomie. Nah, tapi sebenarnya Indomie itu adalah merek atau brand. Setelah ibu mengetahui apa sih itu branding, secara simpelnya branding itu adalah untuk menjual produk kita dan memasarkannya secara luas dan mengenalkan produk kita ke masyarakat agar teringat. Contohnya seperti ibu menyebut motor atau kendaraan biasanya dengan sebutan Honda, padahal Honda itu adalah brand. Nah, contoh lain seperti ibu menyebutkan deterjen pencuci baju, biasanya ibu menyebutkan Rinso, sedangkan Rinso itu adalah brand. Nah, itu adalah contoh kecil suksesnya
perusahaan dalam membranding suatu produknya sehingga masyarakat sudah sangat lekat dengan nama tersebut. Nah, mungkin demikian penjelasan lengkap terkait apa itu branding dan perbedaannya dengan marketing. Meskipun branding dan marketing sangat erat hubungannya dalam suatu bisnis, keduanya merupakan hal yang berbeda. Branding dan marketing adalah suatu kesatuan. Eratnya hubungan branding dan marketing membuat keduanya alat yang ampuh dalam suatu bisnis. Nah, contoh lain mungkin yang bisa Rian kasih seperti Kongwan, biskuit Kongwan itu kan yang tempatnya kaleng itu. Nah, itu kan merek. Biasanya kalau merek itu sudah melekat di masyarakat, kita nggak perlu lagi susah-susah untuk menjual suatu produk. Biasanya orang sudah mencari produk itu sendiri, seperti kalau mau bertamu ke rumah orang atau mau menyambut tamu atau lebaran, biasanya orang itu udah tahu, oh lebaran biasanya beli ini gitu. Jadi itu udah termasuk branding, udah menjadi memorable, udah mengingat atau udah diingat oleh masyarakat. Nah, mungkin sekian yang dapat Rian sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.